Horas teman-teman, saya Catherine Huta Barat. Hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai seorang tokoh penyebar agama Kristen di Tanah Batak yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman sudah tahu, siapakah tokoh itu? Benar, beliau adalah Opu Nomensen, penginjil di Tanah Batak yang sangat terkenal dengan ucapannya, "Ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Nomensen lahir pada tanggal 6 Februari 1834 di Norsan, Jerman. Beliau melewati masa kecil yang penuh kemiskinan dan penderitaan, dan terbiasa bekerja keras. Pada usia 12 tahun, ia mengalami kecelakaan, tertabrak kereta kuda dan kakinya patah. Bayangkan teman-teman, Nomensen tidak bisa berjalan selama 1 tahun. Namun, dia tidak patah semangat. Dia berdoa dan berjanji kepada Tuhan. Bila ia sembuh, ia bersedia diutus menjadi penginjil ke bangsa yang belum mengenal Kristus. Dan di luar dugaan semua orang, ia pun sembuh teman-teman. Sungguh ajaib. Setelah dewasa, Nomensen pun menepati janjinya. Ia ikut sekolah Alkitab dan setelah lulus, ia pun pergi berlayar menuju Sumatera. Bayangkan teman-teman, perjalanan dari Jerman ke Tanah Batak saat itu memakan waktu 5 bulan. 5 bulan, Nomensen terombang-ambing dalam kapal menuju tempat yang sangat jauh dari tempat kelahirannya. Sungguh perjuangan luar biasa bagi Nomensen muda. Tanggal 14 Mei 1862, Nomensen akhirnya mendarat di Sumatera dan segera melanjutkan perjalanan ke Tanah Batak. Ia mendapat penolakan dari masyarakat Batak yang masih tertutup dan menganggap pendatang adalah penjajah yang akan menyerang mereka. Namun, Nomensen tidak patah semangat. Suatu hari, Nomensen menaiki Gunung Siatas Barita yang saat ini menjadi objek wisata salibah dan mendapat penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat lembah Silindung dan mendengar lonceng gereja dan melihat orang-orang berkumpul datang ke gereja. Dan saat itulah ia berdoa, "Ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah orang Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Setelah itu, pada tahun 1864, Nomensen mendirikan suatu perkampungan Kristen yang dinamakan Huta Damai. Di sanalah ia mulai berkarya. Saat itu di Tanah Batak sedang berlangsung wabah atau endemi, mirip ya dengan saat ini. Saat itu, orang Batak belum mengenal pengobatan modern. Wabah penyakit yang silih berganti, cacar, kolera, disentri, semua dikaitkan dengan roh halus. Orang Batak menamakan wabah itu begu atau hantu yang memukul, karena pasiennya menderita sakit bagaikan dipukul pada bagian perutnya. Saat itu kondisinya sangat menyedihkan, ada puluhan anak meninggal setiap harinya. Lalu apa yang Nomensen lakukan? Ia menerima siapapun di Huta Damai untuk diobati, secara gratis loh teman-teman. Melihat kondisi masyarakat di Huta Damai yang semakin sehat dan teratur, berbeda dengan kondisi di kampung lainnya. Akhirnya makin banyak masyarakat yang berduyun-duyun datang ke Huta Damai. Akhirnya masyarakat Batak mulai mempercayai dan menerima kehadiran Nomensen. Akhirnya banyak orang mau mengikut Kristus. Pada tahun 1865, orang-orang Batak pertama dibaptis, termasuk diantaranya Raja Ponta Sumbantobi, salah satu dari raja-raja di wilayah Batak. Karena area Huta Damai sering dilanda banjir, pada tahun 1872 Raja Puntas mengundang Nomensen untuk pindah ke wilayahnya di Pearaja yang menjadi basis gereja HKBP sampai sekarang. Layanan Nomensen sangat memajukan bangsa Batak. Nomensen melayani terutama dalam bidang pendidikan. Beliau mendirikan sekolah penginjilan dan juga mata pelajaran umum. Saya sebagai anak sekolah minggu merasa turut bangga dan kagum dengan Opu Nomensen karena kakek buyut saya yang bernama Guru Erastus Simatupang termasuk salah satu generasi Kristen pertama yang turut dibaptis dan menjadi murid Nomensen dan akhirnya menjadi guru Zen. Wilayah kedua adalah dalam bidang pengobatan, di mana beliau memberikan pengobatan modern yang menjadi cikal bakal rumah sakit di Tanah Batak. Ketiga, ia menjadikan gereja sebagai percontohan ekonomi di mana rakyat diajar bercocok tanam dengan baik dan sebagainya. Nomensen wafat dalam usia 84 tahun pada tanggal 23 Mei tahun 1918.
Semoga jasa-jasanya selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi kita masyarakat Batak untuk terus berpengharapan dan tak mudah putus asa, terutama di masa pandemi ini. Dan semoga kita bisa semakin maju lagi seperti visi Opu Nomensen. Demikianlah kisah Opu Nomensen sebagai penginjil di Tanah Batak yang diakui sebagai rasul bagi orang Batak. Saya, Catherine Huta Barat, mohon undur diri. Salam sejahtera.